Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ayah Irwan yang sudah hadir jauh-jauh dari Tangsel sampai Pekalongan. Selamat datang Ayah di Kota Batik. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Meskipun beliau jadwalnya luar biasa tentunya ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa membersamai kita semua di sini. Kemudian dari Ketua YP2SI Yayasan Al-Ummah dan segenap jajarannya. Kemudian dari Bapak Ibu Ustadz Ustadzah pengajar di PAUD Ulul Albab, TKIT, RAIT, SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan. Dan segenap tamu undangan, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi yang luar biasa hari ini sudah hadir, yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sama-sama bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Dalam rangka apa Ayah Bunda? Belajar bersama, betul. Dalam rangka kita belajar bersama dan mengupgrade diri kita sebagai orang tua tentunya ya. Karena jadi orang tua itu nggak ada sekolah formalnya Bapak Ibu. Saya sekolah dari SD sampai selesai tadi CV-nya dibacakan, itu nggak pernah belajar sekolah formal ada mata kuliah menjadi orang tua, itu nggak ada. Makanya kita sama-sama di sini dan berterima kasih tentunya kepada Yayasan Al-Ummah yang sudah mengadakan sekolah khusus orang tua hari ini. Karena dengan begitu kita sama-sama belajar kembali. Kadang-kadang sebagai orang tua kita motivasinya tuh yazid wa yangkus ya. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang nggak hadir tuh ayah ya. Nah, acara hari ini tentunya sama-sama mengingatkan kita sebagai orang tua dan amanah terbesar yang Allah berikan kepada kita salah satunya adalah menjadi orang tua. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di depan Bapak Ibu semuanya. Sebagian mungkin sudah pada kenal ya, karena sudah tidak asing lagi kalau kita lihat di medsos atau barangkali ada yang sudah follow IG beliau ya. Di IG kita bisa melihat beberapa profil, beberapa agenda, kegiatan dan mungkin quotes kalau menurut saya itu yang menyentuh itu. Ya, banyak quotes buat kita semuanya sebagai orang tua. Bagaimana orang tua bisa hadir membersamai tumbuh kembang anak kita. Dan hari ini saya senang sekali. Biasanya kegiatan parenting itu saya beberapa kali cok ngisi di sekolah-sekolah kecil gitu, Ayah. Tapi biasanya yang hadir tuh ibu-ibu aja semuanya. Ya, tapi di sini ayah-ayahnya ini luar biasa. Yang bisa hadir di sini saya kasih apresiasi setinggi-tingginya ayah-ayah yang sudah hadir di sini semuanya. Ya, luar biasa. Dan mungkin sedikit perkenalan dari yang sudah dibacakan CV saya yang tentunya tidak tercantum di situ. Saya adalah salah satu wali murid Ayah. Salah satu wali murid di SDIT Ulul Albab. Tiga-tiganya anak saya sekolahnya di SDIT Ulul Albab. Alhamdulillah terfasilitasi dengan baik tumbuh kembangnya. Nah, supaya lebih mengenal lagi, tak kenal maka ta'aruf, maka izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Ayah Irwan Rinaldi, mungkin lebih akrab disapa Ayah Irwan gitu. Ayah Irwan. Beliau pernah belajar di Universitas Indonesia, luar biasa, kasih aplaus ya, beliau lulusan UI. Karena untuk bisa masuk UI aja susahnya luar biasa, apalagi untuk lulusnya itu Ayah, kayaknya tuh lebih susah lagi nih. Kemudian di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya, kemudian di Mahat Al-Hikmah ya. Pengalaman beliau pernah jadi guru TK, guru SD dan guru SMA. Dan aktivitas beliau adalah sosialisasi peran ayah dalam tumbuh kembang anak, kemudian kelola sekolah komunitas,
menulis buku parenting, kemudian menulis buku-buku anak. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau berkomunikasi bisa hubungi nomor 081291380011 atau bisa langsung kunjungi Instagramnya ya. Boleh follow ya? Boleh follow Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita ke Ayah Irwan, saya ingin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau bapak-bapak sebelahnya bapak lagi, tolong ya sekarang tolong letakkan tangan Bapak Ibu di sebelahnya, di sebelah kanan ya Bapak Ibu, ya di sebelah kanannya ya, di pundaknya. Ya boleh, boleh silakan letakkan. Oke, udah diletakkan. Sekarang ditepuk, Bu, HP-nya di silent dulu. Oke, Pak, HP-nya di silent dulu. Oke, good job. Sekarang dibalikin, ya. Sekarang kita jawab. Ya, sekarang ke kiri. Bu, mari kita fokus. Oke, Pak, mari kita fokus. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, tanpa berlama-lama, apakah sudah siap? Sambil menunggu teknis, mungkin saya kasih prolog terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat di MMT ini, tema yang diusung oleh Yayasan Al-Ummah menjadi orang tua yang tangguh sambut generasi emas ya. Karena di tahun 2045 nanti Indonesia akan masuk ke pintu gerbang di mana akan memunculkan atau kita akan melihat bagaimana generasi emas yang tumbuh saat ini dan nanti di tahun 2045 kita diharapkan bisa memetiknya bersama ya. Nah, tentunya untuk menjadi orang tua yang tangguh, untuk menjadi orang tua yang hebat itu perlu effort ya Pak, perlu usaha, perlu ikhtiar. Ya, karena apa? Di zaman saat ini kita lihat bersama zamannya luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa, banyak hal yang tidak terprediksi. Kemudian generasi saat ini yang Gen Z, orang-orang bilang generasi Z, itu banyak yang bilang juga generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Di luarnya cantik strawberry itu, tapi apa? Dia itu cepat busuk Bu, buah yang cepat busuk itu stroberi, meskipun di dalam kulkas itu hitungannya sangat cepat busuk. Nah, generasi Z ini diibaratkan generasi yang cantik di luar tapi rapuh di dalam. Ada yang bilang juga Gen Z ini seperti generasi spaghetti. Kok bisa? Bapak Ibu suka spaghetti? Mungkin kita generasi milenial ya, atau ada yang generasi kolonial mungkin ya, nggak kenal spaghetti. Bukan nggak kenal, nggak tahu, tapi lidah kita itu loh, adaptasi makan spaghetti itu rodok-rodok kurang ini ya, kurang cocok gitu. Nah, kenapa generasi spaghetti? Karena dia cantik tampilannya, tapi dia kelemar-kelemar Bu, nggak bisa berdiri sendiri, nggak tangguh, nggak kokoh. Kena badai angin sepoi-sepoi aja dia udah, aduh pusing. Apalagi kena badai, sulit bangkit lagi gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun generasi yang tangguh? Tentunya dari siapa? Dari mana kita memulai? Ya dari diri kita sebagai orang tua. Kitanya tangguh dulu. Kalau kita sering memberikan model jadi orang tua itu tangguh, maka tentunya anak-anak kita akan mencontoh orang tuanya. Sehingga mereka juga menjadi generasi yang tidak mudah putus asa. Ketika mereka jatuh mereka bisa bangkit lagi. Ya kadang-kadang memang jatuh itu perlu Bapak Ibu. Kalau anak-anak nggak pernah jatuh, pola asuh yang persuasif, nanti lama-lama dia nggak tahu caranya bagaimana membangkitkan diri ketika mereka gagal. Seperti itu barangkali pengantar saya, Ayah. Tentunya kita kasih aplaus bersama buat Ayah Irwan. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ibu dan Bapak yang paling pantas untuk di posisi saya adalah Dr. Mumun sebenarnya. Tapi beliau lagi
berusaha menghormati saya jadi sebagai moderator ya, insya Allah saya izin ya, insya Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita masih sepakat bahwa persoalan rumah tangga, persoalan pernikahan dan persoalan pengasuhan baik di rumah maupun di sekolah bukanlah tergantung kepada teori-teori parenting, bukan tergantung kepada teori-teori teaching. Itu Bapak Ibu ya. Tapi pengasuhan di rumah dan di sekolah sangat tergantung kepada persoalan keberkahan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak setuju. Banyak sekali Bapak dan Ibu orang yang menguasai teori parenting, banyak sekali sekolah-sekolah guru-guru yang menguasai teori-teori tentang teaching, tapi bermasalah dalam mengurus anak-anak dan mengurus sekolah. Kenapa? Karena kata para ulama, satu hal yang paling penting dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala, namanya keberkahan. Ya. Jadi saya mengajak ibu dan bapak supaya kalaulah nanti kita ada diskusi ini hanya bahagian suplemen saja, hanya bahagian untuk menambah-nambah saja. Inti yang paling utama adalah soal apakah keberkahan di rumah tangga kita masih ada atau tidak, apakah keberkahan di sekolah kita masih ada atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang berkata subhanahu wa ta'ala, saya izin untuk berdiri di dalam ya. Okay. Kepada saya diamanahkan untuk sebenarnya bukan untuk memberikan seminar, tapi lebih kepada bincang-bincang sebenarnya. Jadi kalau bincang-bincang nanti kita ngobrol bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini enggak terlalu lama. Ibu yang di belakang, bapak yang di belakang, apakah suara kedengaran dengan jelas? Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, baik. Kurang jelas? Udah makan tapi? Udah. Ini suara yang nggak jelas, apa makan belum? Sudah sarapan? Sudah ya. Saya coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sebenarnya speakernya bisa digeser kalau ini ekonya mungkin. Cek. Apa ekonya direndahkan dikit? Bisa cek. Ya? Bisa deh. Cek. Ya. Ditukar speaker sebenarnya. Iya sih. Iya. Baik. Ibu dan Bapak, kepada saya diamanahkan untuk membicarakan, mendiskusikan persoalan menjadi orang tua tangguh agar anak-anak kita juga kukuh, anak kita juga tangguh. Sepakat ya Ibu dan Bapak ya? Tapi Dr. Mumun sudah menjelaskan, membuat anak tangguh itu otomatis harusnya orang tuanya juga tangguh. Sepakat ya Ibu Bapak ya? Membuat anak kita senang sholat, orang tuanya juga harus senang sholat. Ya Bapak Ibu ya? Membuat anak kita senang baca Al-Quran, harusnya ibunya waktu punya anak 0-2 tahun, ibunya senang baca Al-Quran. Gitu ya Bunda ya? Kalau membuat anak kita mau tangguh, harusnya ibu dan bapak yang punya anak 0-7 tahun jangan pernah main-main dengan anak 0-7 tahun. Sepakat ibu dan bapak? Karena usia terbaiknya manusia adanya di usia 0-7 tahun. Ayah bunda ya. Jadi kalau kita mau mencetak para hafiz dan hafizah nanti kelak di umur 11, 12, 13 tahun, sering-seringlah ibu khatamkan Al-Quran di usia 0-7 tahun. Gitu ya bunda ya. Kalau bapak ibu mau membuat anaknya menjadi seorang hafiz dan hafizah di usia 11, 12, 13, berarti ibu dulu waktu punya anak 0-2 tahun tidak mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Gitu ya bunda ya. Karena apa? Kemampuan terbaiknya seorang anak itu adanya bukan di usia 9 sampai umur 15 tahun, tapi adanya di usia 0-7 tahun. Iya bunda ya? Jadi kemampuan terbaik pendengarannya manusia itu, penglihatannya manusia itu adanya di usia 0-7 tahun. Yang paling bagus lagi itu ada di usia 0-2 tahun. Gitu ya bunda ya?
Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, di usia 0 sampai 7 tahun itu Allah menyebutkan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal af'idah. Jadi sebenarnya kalau membuat kurikulum untuk anak 0 sampai 7 tahun, jangan pakai kurikulum yang lain lebih dahulu, pakailah kurikulumnya Allah, gitu Bapak Ibu ya. Karena Allah yang memiliki anak, berarti kurikulumnya harus kurikulum dari Allah. Nah, kurikulum Allah apa? Di usia 0 sampai 7 tahun, kata para ulama, hanya 3 sebenarnya yang kita bisa menghebatkan anak kita. Kelak kemudian anak ini tangguh atau tidak tangguh sangat tergantung dari 3 hal yang tadi Allah sebutkan. 1, wajalakum sam'a wal absar wal af'idah. Jadi ibu dan bapak, sekitar 15 tahun yang lalu, saya waktu itu bantu di Diknas, menjadi konsultan di Diknas. Kita mengadakan acara di daerah Bali, di Denpasar. Seluruh ahli parenting di dunia berkumpul. Salah satu kesepakatannya adalah bahwa kurikulum terbaik buat anak 0 sampai 7 tahun adanya di An-Nahl 78. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau punya sekolah ada anak usia 0 sampai 7 tahun, kurikulum terbaiknya adalah hebatkan pendengarannya, hebatkan penglihatannya, hebatkan hatinya, gitu Bapak Ibu. Kalau ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, berarti ibu yang harus ibu lakukan adalah 1, berhati-hatilah berbicara di depan anak-anak. Karena apa? Berbahaya kalau pendengarannya mendapatkan pendengaran yang buruk, gitu ya ibu ya. Kalau ibu punya anak 0-2 tahun, ibu gendong anak, itu potensi ketangguhan lewat pendengaran, penglihatan dan hati itu selama 2 tahun ada di sininya ibu. Jadi kalau menghebatkan anak tangguh kelak kemudian hari, sangat tergantung seperti apa ibu memperlakukan anak di usia 0 sampai 2 tahun. Setuju? Setuju ibu dan bapak? Ada yang nyesel? Ada ya? Oh ya, berarti produksi baru lagi insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu yang mulia SWT, berarti ayah di usia 0 sampai 4 tahun itu Allah memberikan kemampuan anak kita itu menyimpan hampir 4.000 sampai 6.000 kata-kata per hari. 4.000, 6.000 kata-kata per hari. Berapa lama disimpan oleh anak kita? 4.000, 6.000 itu Allah memberikan kemudahan menyimpan selama 10 tahun ke depan. Itulah sebabnya kenapa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, guru PAUD, guru TK, guru SD itu adalah guru terbaik dibandingkan SMP, SMA dan perguruan tinggi. Karena Allah memberikan yang terbaik di usia itu, tidak boleh kita tidak memberikan yang terbaik. Allah yang memberikan yang terbaik, jangan sampai kita tidak memberikan orang yang terbaik di umur itu. Setuju ya Bapak dan Ibu? Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, mohon maaf, gaji guru PAUD, TK dan SD itu jauh lebih besar dari gaji dosen. Mohon maaf Ustaz Arif, Ustaz, mohon maaf ya, gitu ya. Jadi kenapa Bapak Ibu gaji guru PAUD, TK dan SD lebih besar? Karena nggak boleh pegang PAUD, TK dan SD orang yang sembarangan. Karena apa? Allah memberikan yang terbaik, harusnya dipegang oleh orang-orang yang terbaik. Itu ya Bunda. Jadi kalau ayah bunda punya anak 0 sampai 7 tahun, berarti ayah bunda berikan yang terbaik di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik, kita khianat amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Kalau di usia 0 sampai 7 tahun, 0-5 tahun, anak banyak mendengarkan sesuatu yang buruk, berarti kita khianat dengan pendengaran yang Allah hebatkan. Itu ya Bunda. Kalau anak tidak melihat sesuatu yang baik dari ayah dan ibunya di usia 0 sampai 7 tahun, berarti kita khianat kepada penglihatan anak-anak. Ada yang menarik, Bapak dan Ibu. Di Amerika dilakukan penelitian di mata anak di usia 0 sampai 5 tahun. Nah, alhamdulillah saya sedikit terlibatlah dalam penelitian ini. Penelitiannya adalah apa bedanya dampaknya nanti bagi anak-anak di usia 11 tahun, usia 12 tahun ketika dia di usia 0 sampai 5 tahun dia mendapatkan, atau di usia 0-2 tahun
dia mendapatkan ibunya kalau gendong dia itu dalam keadaan berwudu. Apa dampaknya gitu Bapak Ibu ya? Sederhananya begini. Jadi ada 7.500 ibu-ibu yang separohnya semuanya muslim. Yang separohnya semuanya lagi punya anak 0 sampai 2 tahun. Jadi ada ibu-ibu yang separuhnya gendong anak menjaga wudunya. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian dampaknya dilihat 10 tahun ke depan. Ada separuh dari ibu-ibu yang tidak menjaga wudunya ketika gendong anak di usia 0 sampai 4 tahun. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Anak yang ibunya menggendong anaknya dengan menjaga wudu 10 tahun ke depan, anaknya sangat gampang untuk diatur menjaga matanya. Itu Bapak Ibu. Kalau ini nggak boleh, gampang diaturnya. Itu ya Bunda ya. Anak yang separuh lagi, yang ibunya tidak menjaga wudhu dalam menggendongnya, gampang terperdaya matanya. Apa yang sering kita menyebutnya sekarang narkolema, gitu Bapak Ibu ya. Narkotika lewat mata, gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak yang ibunya yang tidak menjaga wudhunya, gitu Bapak Ibu, itu anaknya gampang terjebak kepada gadget, HP dan lain-lain. Itu ya Bunda ya. Kenapa ini ayah Bunda? Persoalan sederhana menurut kita, yaitu ibunya menjaga wudhunya. Jadi anaknya sepanjang hari 0 sampai 2 tahun itu dia melihat ibunya dalam keadaan wajah yang bersuci. Nah Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, ini yang kita mau diskusikan ke depan sekitar 1 jam ke depan, bahwa menangguhkan anak-anak itu harusnya kita mulai dari orang tuanya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Mudah-mudahan bisa dibaca di belakang. Ibu dan Bapak bisa dibaca di belakang, ya. Mudah-mudahan kita sepakat bahwa ini tujuan pengasuhan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sepakat ya. Tujuan pengasuhan kita cuma satu. Apa tujuannya? Jangan meninggalkan anak yang lemah. Itu Bapak Ibu ya. Jangan meninggalkan anak yang lemah. Berarti kita harus meninggalkan anak yang tangguh. Anak yang tangguh secara definisi di dunia pengasuhan itu Bapak Ibu adalah anak yang tangguh adalah anak yang usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi usia kematangan berpikirnya lebih matang dari kematangan umurnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Apa contohnya? Anak ibu, anak ayah usianya 12 tahun secara biologis, kematangan cara dia berpikir kalau ada masalah itu harusnya di atas umur 12 tahun secara fisik. Kalau anak ibu bapak umurnya 12 tahun tapi dia pulang sekolah, di rumahnya nggak ada makanan, dia ngambeknya seperti anak 9 tahun, berarti kita gagal dalam mengasuh mendidik anak-anak kita. Kalau suami ibu usianya 40 tahun, ibu bikinkan teh manis, nggak manis, dia ngambek seperti anak 20 tahun, berarti dia gagal menjadi, ya gitulah ibu bapak ya, gitu ya bapak. Jadi target kita adalah anak yang tangguh, anak yang usia psikologisnya lebih besar, lebih matang dari usia biologis. Ya Bunda ya, ayah Bunda bisa melihat di sirah, ayah Bunda bisa melihat di kisah sahabat-sahabat, ada Muhammad Fatih, ada Zaid bin Sabit, ada Usamah dan lain-lain. Seluruh para ahli mengambil rujukan anak yang tangguh itu adalah kepada Usamah, umurnya 12 tahun 14 tahun, tapi dia pergi audisi jihad, bukan audisi nyanyi, audisi jihad. Dia datang audisi jihad kepada Rasulullah SAW, tidak diantar oleh ketua yayasan, tidak diantar oleh gurunya, tapi dia datang sendiri. Kemudian para ahli parenting melakukan penelitian Bapak dan Ibu, seperti apa kondisinya psikologisnya Zaid bin Sabit, Usamah, Muhammad Fatih dan lain-lain. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ini ya Bapak dan Ibu. Salah satu target kita dalam mengasuh anak-anak adalah kenapa ibu bapak bekerja sama dengan Yayasan Al-Ummah, kenapa dimasukkan ke ulul albab, karena kita sepakat bahwa kelak kemudian hari anak kita itu seperti Zaid bin Sabit, seperti Usamah, seperti Muhammad Fatih. Sepakat ibu dan bapak? Sepakat ya. Jadi nanti kelak kemudian hari kita berdoa kepada Allah SWT 20 tahun ke depan yang menjadi presiden itu lulusannya ulul albab.
yang usianya 30 tahun secara biologis tapi kematangannya seperti orang umur 40 tahun. Itu target kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa kalau ibu bapak punya anak, secara emosional kita membedakan cara memuji anak kelas 3 SD ke bawah dengan memuji anak usia kelas 4 SD ke atas. Ya, itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Perkembangan emosionalnya berbeda. Kalau ibu bapak punya anak kelas 3 ke bawah, dia bilang gini, "Ayah, aku bisa mewarnai." Mungkin ibu bapak masih pas kalau mengatakan, "Ya Allah, hebat banget anak ayah atas izin Allah." Mungkin dia cocok tuh ayah bunda. Tapi kalau ayah bunda punya anak kelas 4 SD ke atas, dia bilang, "Ya, aku bisa ya mengerjakan pekerjaan yang paling sulit di sekolahan." Kalau ayah mengatakan begini, "Ya Allah, hebat banget anak ayah." Nah, mungkin anak bapak akan bilangnya begini, "Biasa aja kali." Gitu Bapak Ibu. Kenapa itu Bapak? Kenapa? Karena Rasulullah SAW dengan Ibnu Abbas, dengan sahabat-sahabat muda seumur itu, Rasulullah tidak lagi memuji tapi menghargai. Karena memang perkembangan emosionalnya seperti itu. Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kepada sahabat-sahabat muda tidak lagi mengatakan hebat sekali, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, sehebat apapun engkau, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi itu. Jadi yang kita kejar kelas 4 SD ke atas adalah jangan lagi memuji, harusnya menghargai. Itulah sebabnya kenapa ibu bapak kalau punya anak kelas 4 SD ke atas, kalau dia mengatakan aku bisa mengerjakan pekerjaan ini, bapak dan ibu di sekolah dan di rumah mengatakan, "Ya Allah, pasti kamu bekerja keras untuk hasil yang seperti ini." Bekerja kerasnya, gitu Bapak Ibu ya. Karena bekerja keras itu adalah menghargai, gitu ya Ibu. Nah, kenapa kita melakukan itu? Supaya apa? Kalau nanti anak kelas 4 SD, kelas 5, kalau kita mengatakan, "Ya Allah, hebat banget Mas," gitu ya. Nanti, Pak, yang matang itu fisiknya matang terus, tapi psikologisnya nggak matang karena dia diperlakukan seperti anak kelas 3, anak kelas 2, gitu Bapak Ibu ya. Maka anak-anak kelas 4, 5, 6 kalau dibilang apa kabar, dia nggak sespontan anak kelas 3, kedua kelas 1 dan SD dan TK. Dia apa kabar? Ayo jawab, alhamdulillah apa? Dia pelan-pelan jawabnya. Kenapa pelan-pelan? Karena perkembangan emosinya sudah berbeda dengan anak kelas 3, 2 dan 1. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa ayah dan bunda dan di sekolah kita di Ulul Albab, secara perkembangan intelektual, kalau anak kelas 3 SD ke bawah, kalau dia ada masalah, segera kita bantu menyelesaikan. Sepakat ya ibu bapak ya? Tapi kalau 4 SD ke atas, kalau dia ada masalah, jangan buru-buru selesaikan. Kenapa gitu Bapak Ibu? Karena amanahnya dari ayahanda Ibrahim kepada ayahanda Ismail, anak kelas 4 SD ke atas, ajaklah dia untuk berpikir. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, "Nak, fikirkanlah apa pendapatmu." Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian ajaklah dia berpikir, ajak dia untuk menganalisa, dan berikan kesempatan yang paling berharga buat anak kelas 4 SD ke atas, yaitu ajarkan, berikan kesempatan dia mengambil keputusan. Gitu ya Bunda ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena target kita ini. Ya Bunda ya. Karena kenapa kita melakukan? Karena target kita insya Allah nanti 20 tahun ke depan Presiden Republik Indonesia itu dari sini. Ya Bunda ya. Kenapa gitu Bapak Ibu? Karena nanti istilahnya targetnya adalah lulusan-lulusan Ulul Albab itu matang dia secara psikologis, lebih matang dari kematangan biologisnya. Kita nggak mau lagi mengirim ke masa depan itu orang yang berumur 30 tahun secara fisik, tapi umur psikologisnya umur 20 tahun. Kita nggak mau lagi mengirim kalau dia nanti sebagai seorang pejabat, jangan gampang ketangkepnya gitu Bapak Ibu ya. Jangan gampang korupsi. Kenapa? Karena dia matang secara psikologis. Dia tahu ini punya dia atau punya siapa. Betul? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Baik. Jadi kalau gitu ayah bunda, bagaimana supaya kita melahirkan anak-anak yang tangguh ini? Ayah bunda ya, bagaimana melahirkan anak yang kalau dia kelas 6, umur 12 tahun, fisiknya 12 tahun, tapi kematangan di atas umur 12 tahun. Sepakat ya ibu dan bapak ya? Itulah sebabnya kalau ibu nanti punya anak kelas 4 SD ke atas, kalau ada bilang sama ibu, "Bun,
aku ada masalah di sekolahan. Bunda jangan langsung selesaikan. Bunda terima perasaannya, tapi bunda bilang, nak, lebih pas kalau kamu ngomong dengan ayahmu. Karena umur kelas 4 SD ke atas itu usianya ayah. Usianya kita bapak dan ibu. Usianya para ayah melaki-lakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Kelas 4 SD ke atas usia di mana kita pertemukan anak-anak kita dengan dunia yang tidak seolah-olah. Ya Pak Ibu ya. Jadi kalau kelas 4 SD ke atas, gimana Bapak Ibu? Kalau dia mengalami kekecewaan, Bapak nggak usah handle. Jangan bilang begini Pak dan Ibu. Dia bilang, ya aku tadi bermasalah di sekolahan sama temanku. Ayah jangan bilang gini, ya udahlah kamu konsentrasi belajar aja biar ayah yang urus. Ini nggak pas nih buat anak-anak di usia kelas 4 SD ke atas. Karena kelas 4 SD ke atas harus lebih banyak bertemu dengan persoalan-persoalan. Itulah sebabnya kenapa di Ulul Albab kelas 3 SD ke bawah konsepnya minds on hands on. Kalau kelas 4 SD ke atas konsepnya hands on minds on. Jadi pagi-pagi Bapak Ibu, kalau kelas 3 SD ke bawah pasti openingnya berbeda dengan opening kelas 4 SD ke atas. Berbeda? Pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena tahap perkembangannya berbeda. Kalau kelas 3 SD ke bawah mungkin kita bisa masuk dalam kelas, kita bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nak hari ini kita akan belajar ini. Nggak ada masalah buat anak kelas 3 SD ke bawah. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita opening masuk kelas 4, kelas 5, 6 ke atas, kelas 7, 8 ke atas, kita masuk ke dalam kelas, kemudian kita bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin apa pekerjaan kita? Ya, kita bahas sekarang gitu. Anak-anak bete ayah dan bunda. Karena apa? Anak kelas 4, 5, 6, 7, 8, dari 5 aspek proses tumbuh kembangnya, yang paling berkembang itu adalah emosional. Yang paling berkembang emosional. Jadi paling pas sebenarnya ayah dan bunda kalau bicara dengan anak 4, 5, 6, 7, 8 ke atas, pintu kuncinya itu adalah emosional. Gitu ya bunda ya. Kalau ayah bunda punya anak kelas 3 SD ke bawah, kalau dia pamit sama bunda, sama ayah, bun aku pamit sekolahan ya. Bunda pas tuh, ayah pas ngomongnya gini, bekal udah. Gitu Bapak Ibu ya. Wah anak senang sekali tuh ayah. Tapi kalau anak 4, 5, 6 dia pamit, bun aku pamit ya bun, gitu. Kalau bunda mengatakan bekal, anak kelas 4 SD ke atas tuh nyesek Pak di sininya. Kenapa Pak, Ibu? Karena dia nggak cocok lagi dengan itu ayah. Bukan persoalan bekal lagi yang ditanya, tapi yang ditanya itu adalah persoalan emosional. Coba ayah bunda besok kelas 4, 5, 6 kalau dia pamit ayah bunda gitu, bun aku pamit. Bunda bilang gini, mas, kata si masnya, bunda mau nanya soal bekal ya gitu. Oh enggak, bunda sudah insaf nak, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak nanya lagi soal bekal. Terus kata anaknya, bunda mau nanya apa? Sebentar ya nak, bunda tarik nafas dulu. Nak, kamu bahagia nggak pagi ini? Kata anaknya, wow, aku sudah menunggu hampir 15 tahun satu kalimat ini bun. Gitu bunda ya. Kenapa itu bunda dan ayah? Karena bagi 4, 5, 6 yang paling berkembang itu emosionalnya. Apa-apa masuklah lewat emosionalnya. Emosionalnya bagus, akan bagus intelektualnya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Kita lanjut, ayah bunda, apa yang harus kita bunda lakukan? Ini menurut saya, Ustadz dan Ustazah semua ya. Nanti kalau kurang-kurang tolong ditambahi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bangun ketangguhan orang tua. Sepakat ini Bapak Ibu? Sepakat? Bangun ketangguhan guru-guru. Sepakat? Ya. Misal contoh Bapak Ibu. Saya jujur Bapak Ibu ya. Saya banyak sekali lupa membangun ketangguhan kepada diri saya sendiri, sehingga saya dulu berpikir anak-anak bisa tangguh. Saya Bapak Ibu punya banyak persoalan di utang pengasuhan saya. Saya banyak persoalan di umur 0-15 tahun yang tidak saya selesaikan. Jadi menikah nih Bapak dan Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya. Pasangan saya paling
apa ya Bapak Ibu ya? Paling nek itu adalah mengatakan gini, Mas, kita udah menikah lebih dari 15 tahun. Kenapa sih Mas susah banget ngomong terima kasih? Susah banget ngomong sayang sama aku? Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak sering ya? Sama istri sering ngomong sayang? Sering? Iya, agak berat ya Pak jawabnya ya. Oke. Oke. Saya susah Pak, susah ngomong. Saya dulu merasa ya Allah kasihan banget istri gitu Bapak Ibu ya. Kalau Dr. Asobali mengatakan, seorang dokter dari Timur Tengah menyebutkan kebutuhan seorang istri ketika dia punya anak lebih dari satu, jangan kurang 4 kali sehari semalam kita ngomong sayang sama dia atau sejenis. Ibu-ibu dia omongan berapa sama ayah, sama suami? Nggak terhingga ya. Oke ya. Nggak terhingga, jadi susah dihitung ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ayah, bunda, saya paling bermasalah ngomong sayang apa susah saya. Susah saya mengatakan I love you so much, itu susah. Susah saya mengatakan makasih ya dek, susah. Pulang saya bekerja, istri buatkan teh manis, buatkan makanan, itu istri bilang, Mas gimana Mas, teh manisnya enak apa enggak? Jawaban saya simple, dari dulu jawabannya itu, ya alhamdulillah. Kata istri saya, nggak ada kata yang lain Mas, kata istri itu. Kenapa saya nggak bisa memuji Bapak dan Ibu? Kenapa saya nggak bisa memuji? Saya bukan nggak mau memuji, tapi saya nggak punya, itu persoalan. Di umur 0-15 tahun saya nggak punya Bapak Ibu, nggak punya kosakata memuji, nggak punya kosa rasa memuji. Jadi saya nggak bisa melakukan itu ketika saya nggak punya. Gitu ya. Pernah saya nyoba Dokter Mumun, karena kasihan ngelihat istri. Saya suatu hari latihan di kamar sendirian aja. Saya latihan di depan kaca karena saya kasihan. Saya lihat ke kaca. Pertama, berikan pandangan paling mesra buat istri. Jadi saya latihan. Saya nggak ngerti ini pandangan yang paling mesra apa enggak, gitu Bapak Ibu. Kemudian mendekat, sampai dekat ke istri dan katakan dengan pelan, dengan dari hati, Dek, I love you so much. Gitu Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian dielus pundaknya. Saya sudah latihan hampir setengah jam. Saya bilang sama diri saya, saatnya praktek. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya intip dari kamar, saya lihat istri sudah keluar, mau masuk duduk ke ruangan tengah. Saya buka pintu Bapak dan Ibu, buka pintu pelan-pelan. Kemudian saya arahkan pandangan saya ke istri. Gitu. Pelan, saya jalan pelan-pelan. Hampir 3 langkah 4 langkah, istri bilang, Mas sehat. Gitu saya bilang gitu. Saya nggak peduli Bapak dan Ibu. Saya nggak peduli karena saya harus sesuai dengan skenario. Saya jalan terus ke istri pelan-pelan gini. Kata istri saya, Mas, aku khawatir Mas sakit, gitu ya. Saya nggak bales, saya diam aja. Kemudian sudah dekat hampir beberapa langkah, saya maju selangkah lagi. Kemudian saya melihat ke istri, saya bilang gini, Dek, I love you so much. Kata istri saya, Mas, ayo kita ke rumah sakit. Kata istri saya gitu. Saya bilang, padahal itu adalah pandingan yang paling mesra yang saya punya, gitu Bapak Ibu. Habis itu saya maju, saya elus pundak istri saya. Saya sampai katakan kepada istri, Dek, sepanjang hidupku aku nggak pernah melihat mata seindah matamu. Kata istri, udah Mas, ayo ke rumah sakit, ayo ke rumah sakit, gitu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya seperti ini? Saya nggak punya di umur terbaik saya, di umur 0-15 tahun. Saya nggak punya kosakata dipuji, saya nggak punya kosa rasa dipuji. Itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan. Jadi bagaimana kita membangun ketangguhan kepada anak-anak kita, bagaimana kita meminta anak kita empati kalau kita nggak empati. Itu Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat anak-anak kita, baik guru maupun orang tua, membuat anak-anak kita berani bersikap sementara kita nggak punya itu. Saya ambil contoh satu lagi ayah bunda. Saya, kata istri saya, adalah orang yang suka, kepribadian saya adalah flight bukan fight. Jadi saya suka nunda-nunda Bapak Ibu ya. Jadi tidak fight, tidak menyelesaikan masalah. Suatu hari saya dengan istri harus nyebrang jalan, itu Bapak Ibu ya. Sudah hampir setengah jam, istri bilang, Mas, Mbok ya nyebrang.
Saya bilangnya masih ada angkot gitu. Kata istri, ini sudah setengah jam mas, kita mau nyebrang apa mau nginep gitu Bapak Ibu. Sudah setengah jam lebih. Saya bilang masih ada angkot deh. Kata istri saya, itu angkot sudah 2 hari mas di sana. Mas mau nunggu apa? Gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bilang nanti tunggu aja sebentar. Bayangkan Bapak Ibu, sudah berusia 40 tahun, tetapi saya nggak berani mengambil sikap. Gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya meminta anak saya berani mengambil sikap, sementara saya nggak punya itu. Gitu Bapak Ibu. Bagaimana saya meminta anak saya itu empati, sementara saya nggak punya empati. Itu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang tua yang tangguh. Yang saya catat itu ada 2, ayah dan bunda. Di belakang mudah-mudahan bisa baca ya Bapak Ibu. Nah, 1, jadilah ayah bunda yang hadir. Ya, yang hadir itu maksudnya adalah orang tua, ayah dan bunda atau guru. Kalau di dekat anaknya tidak hanya hadir secara fisik, hadirlah secara psikologis. Itu Bapak Ibu ya. Kalau ibu lagi pegang HP, ya HP, ibu pegang HP, anak baru pulang dari sekolahan, terus kemudian anaknya bilang, Bun, aku boleh ngomong nggak sebentar? Nah, bundanya bilang gini, ya gimana? Oh ya gimana? Ini hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara psikologis. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Mungkin anak-anak di ini dulu ya, biar enggak ini. Nah, oke. Bisa Ibu baca? Ya, oke. Nah, yang kedua adalah ayah bunda yang juara. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Nah, ayah bunda yang hadir itu ada 4. Yang pertama adalah ayah bunda yang hadir secara kronologis, hadir secara fisik. Ya, Bapak Ibu ya. Butuhkah anak-anak kehadiran ayah dan bunda secara fisik? Butuh kira-kira? Butuh ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya hadir secara psikologis, tapi hadir secara fisik. Terutama bagi bapak-bapak yang punya anak 8-9 tahun ke atas, dari anak perempuan, anak laki-laki, yang dia butuhkan dari ayah itu 2. Dibutuh ayahnya secara fisik, butuh ayahnya secara psikologis. Bapak Ibu ya. Anak kelas 9 tahun ke atas butuh dia melihat ayahnya secara fisik. Bagaimana seorang laki-laki itu bertindak. Dia perlu melihat bagaimana kuatnya laki-laki itu. Itu kebutuhan anak. Nah, itu yang kita sebut dengan hadir secara kronologis, hadir secara fisik. Yang kedua adalah hadir secara psikologis. Psikologis itu hadir 4 hal. Ayah dan bunda hadirlah dalam tumbuh kembang anak-anak, hadir secara spiritual, hadir secara emosional, hadir secara intelektual, hadir secara sosial. Itu kehadiran secara psikologis. Ambil contoh Bapak Ibu. Kalau anaknya bilang kepada ayah, dia bilang, ya aku tadi di sekolahan aku berantem sama temanku, aku rasanya berat banget hidup ini ayah gitu. Nah, ayahnya kalau lagi pegang HP Bapak Ibu, ayah hadir secara psikologis, apa yang harus ayah lakukan? Hadir sudah secara fisik, hadir secara psikologis, ayahnya taruh HP-nya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ayahnya memberikan perhatian. Ini psikologis. Bahasa tubuh itu psikologis. Jadi ayahnya bilang gini, ya Allah nak, terus gimana? Aku rasanya berat banget hidup ini ayah, rasanya aku mau bunuh diri aja gitu Bapak Ibu ya. Nah, ayahnya mengatakan, ya Allah nak, alis mata yang naik. Kemudian ayah yang mengatakan gini, ya Allah nak, itu namanya hadir secara psikologis. Itu Bapak Ibu. Butuh kehadiran secara psikologis anak-anak? Butuh ya Pak ya. Nah, kemudian adalah hadir yang ketiga, hadir berkesabaran. Hadir berkesabaran itu Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan dan sudah bekerja sama dengan ulul albab, anak-anak sudah barang tentu masing-masing tahap perkembangannya berbeda stimulasinya gitu Bapak Ibu ya. Anak kelas 1 pasti openingnya berbeda dengan anak kelas 4 SD gitu Bapak Ibu ya. Closingnya anak kelas 3 pasti berbeda dengan closingnya anak kelas 5. Closingnya anak kelas 3 sudah barang tentu berbeda dengan closingnya anak kelas 7, kelas 8. Kenapa berbeda?
Karena masing-masing tahap perkembangannya berbeda, stimulasinya berbeda, cara penanganannya. Bapak Ibu ya, nah, sepakat ya, insya Allah. Tadi saya contohkan hadir secara berkesabaran tahap perkembangan. Misalnya tadi saya sebutkan di usia 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 7 tahun. Usia yang terbaik di usia 0 sampai 7 tahun. Apa yang paling berkembang di usia 0 sampai 7 tahun? Ciri-cirinya anak-anak 0 sampai 7 tahun. Anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun jangan berharap bisa menjadi anak soleh dan soleha. Sepakat Ibu dan Bapak? Anak di usia 0 sampai 7 tahun adalah anak yang salah. Jadi anak dia akan salah terus Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia nggak banyak tahu. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan di usia 0 sampai 7 tahun anak-anak kita? Biarkanlah dia salah. Tugas kita bapak dan ibunya menunjukkan yang soleh seperti apa, yang soleha seperti apa. Sepakat ya bapak dan ibu? Jadi ibu-ibu gak usah minta anak-anak nanti di usia 0 sampai 7 tahun itu tiba-tiba anak masuk ke masjid, kemudian dia ketok pintu masjid, kemudian dia masuk dengan wibawa, dia datang ke shaf yang pertama, dia salimin imam, dia bilang sama Pak Imam gimana kabar, sehat, jasmani, rohani, istri gimana gitu. Ini nggak mungkin nih anak usia 6 sampai 7 tahun. Ada anak 0 sampai 7 tahun. Anak 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu, dia minum makan tangan kiri dan dia dekat dengan ibu dan bapak. Apa takdir Allah? Takdir Allah adalah ayah kalau dia minum makan tangan kiri, dia dekat dengan ayahnya. Takdir Allah adalah ayahnya menunjukkan yang soleh itu seperti apa, makan dan minum yang benar itu seperti apa. Itu kita sebut dengan kehadiran berkesabaran. Ya Bapak ya. Yang keempat adalah hadir berkesadaran. Hadir berkesadaran itu Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu yakin betul bahwa anak itu miliknya Allah. Yakin? Kalau anak itu miliknya Allah, berarti harus kita urus dengan cara-cara yang sesuai dengan sang pemilik. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau saya punya laptop misalnya mereknya A, saya harus gunakan laptop mereknya A itu dengan manual booknya yang sesuai dengan laptop A. Sepakat ya Bapak Ibu? Kalau saya punya laptop mereknya A, saya gunakan manual booknya mereknya laptop B, hancur nggak kira-kira laptop A? Hancur. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, ayah dan bunda, kita Bapak dan Ibu pasti sudah yakin dan sudah tahu bahwa anak itu miliknya Allah di usia 0 sampai 7 tahun. Allah juga sudah memberikan seperti apa kurikulum 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan Bapak dan Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, mau di sekolah maupun di rumah, gunakan dulu kurikulum sang pemilik dari anak, baru kita gunakan kurikulum yang lain. Sepakat Bapak Ibu? Kalau kita gunakan kurikulum yang lain, tapi kita nggak gunakan kurikulumnya Allah, nanti Allah maha marah, maha pencemburu. Kalau Allah cemburu, Allah akan cabut keberkahan di sekolah dan di rumah kita. Sepakat ya Ibu dan Bapak ya? Oke. Misalnya hadir secara berkesadaran. Kita sadar betul bahwa makin kecil usia anak kita, makin besar potensi tumbuh kembang yang Allah berikan. Sepakat Ibu dan Bapak? Semakin kecil umur anak kita, semakin besar potensi tumbuh kembang. Potensi pendengaran anak kita yang terbaik itu bukan di usia 15 tahun ke atas. Tapi potensi pendengaran terbaik itu adanya di usia 0 sampai 7 tahun. Potensi penglihatan yang terbaik itu adanya bukan di usia 8 tahun ke atas. Tapi potensi pendengaran penglihatan terbaik itu adanya di usia 7 tahun ke bawah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau begitu logikanya apa ayah dan bunda? Makin kecil anak kita, makin besar potensi yang Allah berikan. Logikanya apa? Makin kecil umur anak kita, harusnya kita semakin serius mengurusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya tadi logikanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, guru-guru PAUD, TK, SD, SMP dan SMA, kalau ditanya mana yang banyak hafalannya guru PAUD, guru SMP dan SMA, harusnya lebih banyak guru PAUD, TK dan SD. Kenapa?
Karena potensi terbaik yang Allah berikan di situ. Gitu Bapak Ibu. Negara ini seperti apa negara ini 20 tahun ke depan, lihatlah seperti apa di negara itu memperlakukan PAUD, TK dan SD-nya. Bapak Ibu. Negara ini 20 tahun ke depan baik atau tidak, lihatlah seperti apa orang tuanya memperlakukan anak di usia 0 sampai 7 tahun. Karena itu usia yang terbaik yang Allah berikan. Sepakat ya Bapak Ibu? Itu namanya ayah ibu yang hadir secara berkesadaran. Baik. Nah ini contoh saja ayah bunda. Saya ke bawah aja ya Bapak Ibu ya. Saya ngelihat. Bapak Ibu di belakang bisa ngelihat. Jadi ayah bunda yang hadir secara fisik itu ada di masing-masing umur. Bapak Ibu ya. Contoh. Di usia 0 sampai 8 tahun, ayah ibu yang hadir di usia 0 sampai 2 tahun. Ini secara teorinya, ibu-ibu khususnya ini nggak bisa dinego kehadiran secara fisik. Karena tidak ada lagi kesempatan yang Allah berikan kecuali di umur 0-2 tahun. Di pangkuan ibu dan bapak, khususnya ibu, di usia 0 sampai 2 tahun, yang terbaik sepanjang hidup manusia, pendengarannya, penglihatannya, hati nurani ada dalam dekapan ibu. Jaraknya nggak lebih dari 5 cm. Adalah rasanya naif benar kalau ada seorang ibu yang Allah sudah dekatkan anaknya sementara dia jauhkan anaknya dari dia. Itu Bapak. Jadi usia 0 sampai 2 tahun ibu memasukkan apa saja lewat telinga anak, insya Allah anak nggak akan muntah. Ibu mau masukkan apa saja. Itulah sebabnya para ulama mengatakan, wahai para ibu, salah satu jalan masuk surga ibu itu adalah ibu fight di usia 0 sampai 2 tahun. Berikan yang terbaik kepada yang Allah berikan yang terbaik di usia 0 sampai 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, telinga anak ibu, telinga anak ayah di usia 0 sampai 2 tahun, dia bisa simpan kata-kata 4.000 per hari. Kalau ayah dan ibu konversikan kepada Al-Quran, sudah berapa juz disimpan sama anak kita. Kalau ibunya, salah satu pekerjaan utamanya adalah menghatamkan Al-Quran berkali-kali di umur 0 sampai 2 tahun. Nah Bapak Ibu, saya pernah buktikan ini ayah bunda, betapa penyimpanan yang Allah berikan itu lamanya luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan buat saya membuat beberapa program di televisi. Ada Pildacil, ada Hafiz Quran. Saya dengan mentor-mentor saya audisi itu ratusan ribu anak-anak. Saya membuktikan ini Bapak dan Ibu. Contoh ya ayah ya. Di satu audisi saya tanya ke anak-anak yang ikut audisi. Saya bilang anak-anak teman-teman, hafal nggak ayat 1 sampai ayat 20 juz 28. Contoh nih ayah bunda. Anak-anak saat itu jawabnya nggak hafal ayah Irwan. Baik. Nanti mentor-mentornya ayah Irwan akan datang, nanti akan memurajaah ayat 1 sampai ayat 20 selama 10 menit. Selama 10 menit. Kemudian mentor-mentor saya murajaah tuh ayah bunda, ayat 1 sampai ayat 20 selama 10 menit. Habis itu anak-anak istirahat, kemudian kami panggil lagi. Saya tanya lagi ayah dan bunda, anak-anak sekarang hafal nggak ayat 1 sampai ayat 20 juz 28? Maaf nih saya agak emosional menyebutkan ini. Anak-anak mengatakan bahwa hafal ayah Irwan. Saya bilang ya Allah, tadi kamu nggak hafal, tapi butuh cuma waktu 10 menit kamu hafal. Nah, nanti dokter yang menjelaskan ini, dokter yang menjelaskan. Apa saya bilang? Saya kumpulkan orang tuanya. Saya bilang ini anak ibu, anak bapak. Tadi awal saya tanya hafal nggak? Nggak hafal. Kemudian kami coba ulang kali 10 menit. Kenapa hafal? Ibu bapaknya mengatakan ayah Irwan, salah satu prioritas utama kami di usia 0 sampai 5 tahun, 7 tahun adalah kami bergantian dengan pasangan menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Gitu ya bunda. Jadi bayangkan 4.000 Allah kasih fasilitas di sini. Di genggaman ibu dan bapak, khususnya ibu. Makanya para ulama mengatakan ibu salah satu jalan tol masuk surga. Ibu fight untuk mengurus anak usia 0 sampai 2 tahun. Itulah sebabnya kenapa ibu waktu gendong anak kan ibu nggak mengurangi grup WA ya. Betul ya bunda ya? Kurangi grup WA, jangan sering nonton TV kalau gendong anak. Kenapa? Karena anak ibunda 0 sampai 2 tahun itu
harus ada touching hampir seluruh tubuhnya, gitu ya Ibu ya. Misalnya gini, Ibu lagi gendong anak, Ibu lagi diam, anak-anak lagi diam, anak-anak lagi diam, apa yang Ibu lakukan? Ibu pegang tangannya, Ibu bilang apa? Ya Allah nak, nanti kalau sudah besar, tanganmu ini jangan pegang sesuatu yang haram. Ngerti anak Ibu? Nggak ngerti, tapi dia simpan. Gitu ya Bunda ya. Karena apa? Parenting is about wiring. Pengasuhan itu adalah seperti gulungan kabel. Jadi tugas kita di usia 0 sampai 7 tahun, gulungin kabel yang banyak, gulungin kabel yang banyak, gulungin kabel yang banyak. Nanti dia akan muncul kabel itu di usia 8 tahun ke atas. Nah, baik Bapak Ibu. Kita sudah ya. Sekarang kita secara kronologis hadir secara fisik maksudnya. Jadi Ibu 02 tahun. Kalau Bapak-bapak hadir secara fisiknya ada di umur 2 tahun ke atas. Apakah di umur 02 tahun Bapak-bapak nggak hadir secara fisik? Hadir. Hadir ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak-bapak sudah mulai hadir secara utuh itu ketika umur anak-anak umur 2 tahun ke atas. Apa yang Bapak lakukan di usia 2 tahun, 3 tahun? Salah satunya adalah main gulat. Maksudnya main gulat itu apa? Main fisik dengan anak. Gitu Bapak Ibu ya, main fisik. Kenapa Bapak melakukan main fisik dengan anak? Satu, buat anak laki-laki di usia 2 tahun itu Bapak sudah memulai namanya tarbiyatul jinsiah. Saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan. Tarbiyatul jinsiah itu pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas tidak bisa dimulai kecuali dengan pendidikan tarbiyatul syakhsiyah, pendidikan identitas. Jadi Bapak ketika main gulat dengan anak laki-laki, kemudian paling normal itu sekitar 2 menit 3 menit. Menit yang keempat itu kepala kita bisa dicekek sama anak laki-laki. Itu Bapak Ibu ya. Ketika dia mencekek kepala kita, dia menendang muka kita, kita pegang kakinya dan kita katakan, "Nak, kamu laki-laki muslim, kakimu bukan untuk yang semacam itu." Gitu Bapak Ibu ya. Apa itu yang kenapa kita lakukan itu? Itu yang diistilahkan tarbiyatul syakhsiyah, pendidikan identitas. Kamu laki-laki nak, gitu Bapak Ibu. Sama seperti Bapak dan Ibu, kalau punya anak perempuan, biasanya di pintu keluar kita di sana, Bapak atau Ibu gantungkan apa namanya jilbab bergo ya. Ya Bapak Ibu ya, jilbab yang gampang bongkar pasang itu. Jadi kalau anak perempuan Ibu keluar, Bapak keluar, Bapak dan Ibu buru-buru menghalangi ini, Bapak Ibu ya. Terus anak perempuannya bilang, "Kenapa sih? Aku kan pengen main keluar gitu." Ini penting nih ayah. Ayahnya maju, ibunya maju dan dekat ke anak-anak dan harus ditouching, harus disentuh. Anak perempuan muslimahnya ayah, Allah dan Rasulnya mengatakan ini auratmu, ini auratmu, ini auratmu, ini auratmu. Harus disentuh. Itu Bapak Ibu ya. Dan Allah dan Rasulnya ingin ini ditutup. Ngerti anak perempuan Bapak Ibu? Nggak ngerti, tapi dia simpan. Apa tadi? Parenting is about wiring. Parenting pengasuhan itu hanya mengulang-ulang. Kalau Bapak Ibu lakukan itu setiap hari, keluar anak kita perempuan mudah-mudahan insya Allah atas izin Allah, mudah-mudahan nggak bersoal kita mengurusnya di usia 9 tahun ke atas. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan itu urusnya sejak dari awal. Baik. Oke. Nah Bapak Ibu yang melakukan subhanahu ta'ala, saya ini panjang, saya ambil contoh lagi kehadiran ayah secara fisik. Ayah hadirlah di usia 4 sampai 7 tahun. Bermain dan berkisah bersama anak. Gitu Bapak Ibu ya. Bermain bersama anak, tidak bermain dengan anak. Gitu ya. Nah, jadi bermain bersama anak berbeda dengan bermain dengan anak. Kalau bermain bersama anak itu anaknya yang senang. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau bermain dengan anak, bapaknya yang senang. Ya. Misalnya Bapak pergi ke sebuah mall gitu Bapak Ibu ya. Ada main-mainan lah atau apa namanya gitu. Nah, kalau bermain bersama anak, anaknya lagi main basket gitu Bapak Ibu ya. Kemudian anak laki-lakinya ini bolanya tinggal 1. Bapak Ibunya koinnya sudah habis. Jadi anak laki-lakinya bilang gini, "Ya Allah, ini tinggal 1, kalau nggak masuk gimana ya? Kalau nggak masuk gimana ya?" Gitu. Ayah yang hadir secara fisik dan secara psikologis, sudah otomatis ayahnya nggak jauh-jauh dari dia. Itu Bapak Ibu ya.
Jadi ketika dia ngelempar bola, anak laki-laki ayah ini nggak masuk dan bel bunyi, men gitu. Apa yang dibutuhkan anak laki-laki ayah? Apakah yang dibutuhkan koin baru? Sebenarnya tidak, dia nggak butuh koin baru. Yang dibutuhkan apa? Ayahnya datang, ayahnya tepok pundaknya laki-laki di belakang, ayahnya katakan, nak, kamu laki-laki, mas. Laki-laki itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia jatuh, dia bangun. Kalau jatuh, dia bangun. Mas tahu kan apa yang mas lakukan? Itu namanya ayah yang hadir secara fisik dan secara psikologis. Itu Bapak Ibu. Kalau ayahnya nggak hadir, gimana Bapak Ibu? Anaknya ngelempar bola, nggak masuk, bel bunyi. Anaknya bilang, ya Allah. Dia ngelihat ke ayahnya. Ya, ayahnya bilang, apa? Koin. Gampang, gampang ya. Gitu. Nah itu yang nggak hadir secara fisik dan secara psikologis. Baik. Saya ambil contoh lagi ayah dan bunda. Ayah bunda yang hadir secara fisik di usia 8 sampai 15 tahun. Allah menyebutkan innallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Salah satu proyek besar kita di usia 8 sampai 15 tahun apa ayah dan bunda? Proyek besar kita di rumah dengan ulul albab, dengan al-ummah, dengan SMP dan SMA IT apa? Satu proyek besar kita adalah proyek akil balik. Apa proyek akil balik? Melaki-lakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Gitu ya bunda ya. Jadi apa tugas kita? Terutama ini proyeknya ayah. Mohon maaf ayah. Maaf ya ayah ya, lagi banyak tugas nih. Gak apa-apa ya. Nyesel ayah datang? Enggak ya, enggak apa ya. Jadi banyak tugasnya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi para ahli mengatakan ibu-ibu, salah satu pintu sorga ibu, salah satu ibu gampang masuk sorga adalah ibu fight di umur 0 sampai 7 tahun. Salah satu pintu sorga kita ayah adalah kita fight mengurus anak laki-laki dan perempuan di usia 8 sampai umur 15 tahun. Kita laki-lakikan anak laki-laki kita perempuankan anak perempuan kita. Itu kehadiran kita. Bagaimana melakikan anak laki-laki? Kita ajarkan, kita praktekkan kepada anak laki-laki kita. Begini Rasulmu khawatir, begini Rasulmu marah, begini Nabimu khawatir, begini Nabimu marah, begini Nabimu kecewa, begini banyak sekali kelaki-lakian Rasulullah SAW. Bagaimana cara ayah untuk memperempuankan anak perempuan? Kata Rasulullah SAW, tarbiyatun nisa itu cuma 4. Pendidikan anak perempuan cuma 4 gitu Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan pada anak perempuan khususnya di usia 8 sampai 15 tahun? Ayah pimpinan proyeknya 1, kenalkanlah 4 orang perempuan dunia dan akhirat, baik di sekolah maupun di rumah. Siapa itu yang pertama ibu, ayah kepada anak perempuan kita? Kenalkanlah kehebatan, keterampilan, kepribadian bunda. Hadis Rasulullah SAW yang pertama, bunda Maryam binti Imran, karena kelak kemudian anak perempuan kita akan menjadi seorang ibu yang baik. Kenalkanlah keterampilan, kehebatan, kepribadian bunda Khadijah binti Khuwailid, karena kelak kemudian hari dia menjadi seorang istri. Kenalkanlah keterampilan, kehebatan, kepribadian bunda Fatimah binti Muhammad SAW, karena kemudian hari dia akan menjadi seorang anak. Terakhir kenalkanlah kepribadian, kehebatan siapa bun? Ayah, bunda Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Iya bunda ya. Jadi memperempuan kehadiran ayah di usia 8 sampai 15 tahun. Jangan jauh dari anak perempuan ayah. Karena anak perempuan ayah nggak mau ada laki-laki yang lain kecuali ayah yang pertama. Ayahlah yang mengajarkan seperti apa kehebatan bunda Khadijah binti Khuwailid itu. Ayahlah yang mengajarkan seperti apa kehebatan bunda Fatimah binti Muhammad SAW itu. Ketika ibu bapak punya anak 8 sampai 15 tahun, ibunda kalau punya anak 8-15 tahun, ayahnya pulang dari kantor, bunda bikinkan teh manis, bunda bilang kepada anak perempuan bunda 8-15 tahun, Mbak maaf, tolong antarkan ini ke depan ke ayahmu. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau anak bunda mengatakan, itu kan suaminya bunda bukan suami aku. Enggak gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi bunda jawabnya begini, ya Allah nak, sekarang kamu sedang latihan menghebatkan suami bunda, kelak kemudian hari kamu gampang menghebatkan suamimu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, anak perempuan ayah dan bunda bawalah teh manis ke ayah. Ke depan. Ayah, ini teh manis dibuatkan oleh istri ayah bukan aku. Gitu Bapak Ibu. Nah, ayah bilang apa? Karena perempuan ayah? Ayah bilang apa? Emang mama kamu pemalas gitu Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Apa? Kita bilang apa ayah?
Urusan dengan tarbiyatun nisa, urusan dengan memperempuankan anak perempuan. Ayah bilang apa? Ya Allah, Khadijahnya ayah. Itu Bapak Ibu ya. Sebutkan Khadijah ayah, sebutkan Khadijah. Karena kelak kemudian hari anak perempuan ayah boleh menjadi seorang dokter terkenal. Dia boleh menjadi seorang pengusaha terkenal. Anak perempuan ayah boleh menjadi orang kaya raya. Tetapi jangan sampai dia menzalimi suaminya. Gitu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dia nggak menzalimi suaminya? Karena kita sudah latih dari awal. Seperti Abah Bunda Khadijah itu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah ini kehadiran. Nah, baik. Sudah selesai? Masih banyak? Masih, oke. Nah berikutnya adalah kehadiran secara saya. Boleh di oh iya. Kenapa nggak bisa ya? Maaf ya dok. Gak jalan ya. Ya, masya Allah, makasih dokter. Iya. Kemudian kehadiran secara kehadiran sebelumnya dok. Aduh nggak enak ya. Iya. Yang ini dulu apa dok? Yang ini dulu dok, yang psikologis dulu. Nah, kalau kehadiran secara psikologis tadi kehadiran secara fisik. Kehadiran secara fisik ibu contohnya 0 sampai 2 tahun, ibu jangan banyak lepaskan anak. Jadi kalau ibu punya anak 0-2 tahun hadir secara fisik, kalau orang mengatakan, "Nak, Dek, nanti anak mau bau tangan, nggak apa-apa. Dia memang harus bau tangan ibu." Gitu Bapak Ibu ya. Di usia 0 sampai 2 tahun. Kalau hadir secara psikologis itu di usia 0-2 tahun, tadi fisik ya, Ibu ya. Kalau secara psikologis gimana kira-kira, Bunda? Secara psikologis? Bukan fisik ya. Secara psikologis, ibu lagi gendong anak 0-2 tahun, ibu mengatakan, "Ya Allah, Nak, nanti mata yang indah ini jangan melihat sesuatu yang diharamkan Allah." Itu hadirin secara psikologis. Gitu ya Bunda ya. Sama seperti kita kalau punya anak sekolah TK, PAUD, TK dan SD, kalau kita datang pagi-pagi, anak-anak datang pagi-pagi, kita mengatakan, "Ya Allah, Khadijahnya." Gitu loh Bapak Ibu ya. Itu kehadiran secara psikologis. Berikutnya adalah kehadiran berkesadaran. Ini yang saya sebut Bapak dan Ibu. Ini saya yakin teman-teman di Ulul Albab, teman-teman di Al-Ummah dan Bapak-bapak sudah lakukan ini. Kehadiran secara berkesadaran itu adalah bahwa masing-masing tahap perkembangan ada panduannya dari Allah. Sepakat Ibu Bapak? Karena itu miliknya Allah, berarti ada panduannya dari sang pemilik. Itu Bapak Ibu ya. Orang di dalam dunia pengasuhan 0 sampai 7 tahun itu sering melihat merujuknya kepada An-Nahl 78. Gitu Bapak Ibu ya. Yang Allah sebutkan kurikulumnya di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, sadarlah sesadar-sadarnya bahwa jangan khianati 3 hal dalam diri anak ibu. Jaga telinganya, jaga matanya, jaga hatinya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau urusan dengan gadget gimana Ayah Irwan? Kalau saya bilang tidak ada urusan di usia ini dengan gadget. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus menjaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hatinya. Jadi gimana gadget Ayah Irwan? Kalaupun ada gadget untuk sekolah gitu Bapak dan Ibu ya harus dijaga betul, bukan prioritas utama. Karena apa Bapak dan Ibu? Kalau di 0 sampai 7 tahun rusak pendengarannya, rusak penglihatannya, nanti dia akan rusak di tahun-tahun berikutnya. Baik. Kemudian kalau punya anak 0 sampai 8 sampai 14, 15 tahun. Kenapa ya? Oke. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf ke teman-teman di Ulul Albab dan teman-teman di Al-Ummah. Kalau 8 sampai 15 tahun, kalau 0 sampai 7 tahun, rujukannya dari Allah, sang pemilik anak, kita bisa ngelihatnya ke usia 0 ke An-Nahl 78. Kalau 8-15 tahun, para ulama sering meminta kita merujuk kepada pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail di Asy-Syafat 102. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ibu dan bapak punya anak 8-15 tahun supaya Allah tidak mencabut keberkahan dalam mengurus anak-anak, salah satu rujukan kita adalah lihatlah pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Gitu Bapak Ibu ya.
polanya Nabi Ibrahim. Nah, di usia ini Bapak dan Ibu, 7-14 tahun, 8-15 tahun, yang paling berkembang itu adalah emosional, sosial, dan spiritual di usia ini, Bapak Ibu ya. Ya, jadi bagaimana caranya untuk menghebatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, pola Nabi Ibrahim di As-Saffat 102 itu adalah berdialog. Berdialog gitu Bapak Ibu ya. Masih ingat Ibu dan Bapak As-Saffat 102? Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Nak, ayah bermimpi Allah menyuruh menyembelih kamu," gitu Bapak Ibu ya. Tapi satu kalimat yang sangat luar biasa yang membuat para ahli merujuk kepada ngurus anak 8-15 tahun. Nabi Ibrahim mengatakan, "Nak, fikirkanlah apa pendapatmu," gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang berdialog. Berdialog. Ya Bunda ya. Nah, baik. Kemudian di usia 15 sampai 23, apa kesadaran kita? Salah satunya adalah rujukannya dalam Tarbiyatul Aulad itu, lihatlah pola ayahanda Luqmanul Hakim mengurus remaja beliau, gitu Bapak Ibu ya. Diurus 15 tahun sampai 23 tahun, kita menyebutnya pola intervensi. Jadi 15 tahun ke atas itu polanya adalah intervensi, dialog bener-beneran. Jadi kalau kamu nggak melakukan ini, nak, ini konsekuensinya, gitu ya Bunda ya. Karena di umur 15 sampai 23 tahun, anak-anak sudah harus kita sebutkan wala tusyrik billah wala tusair khadaqal linas, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah bicara serius, tegas dan tega, gitu ya Bunda. Nah, baik. Yang terakhir adalah ayah dan bunda, supaya anak kita tangguh, hadir secara berkesabaran. Sabar maksudnya masing-masing tahapnya itu ada targetnya, ada stimulannya, ada indikasinya, gitu Bapak Ibu ya. Tadi saya menyebutkan anak 0 sampai 7 tahun, Bapak dan Ibu dalam tanda petik jangan banyak berharap anak Bapak Ibu di 0 sampai 7 tahun jadi anak soleh dan solehah, Bapak Ibu ya. Anak 0 sampai 7 tahun adalah anak yang salah. Kalau dia salah berarti dia harus mendapatkan ibu yang soleh dan soleha. Supaya apa? Setiap kesalahannya dia merujuk ke bapaknya, bapaknya mengatakan yang begini nak yang soleh itu. Kalau yang soleha dia salah perempuan, dia merujuk ke ibunya, ibunya mengatakan begini yang soleha itu nak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di usia 0 sampai 7 tahun dia banyak salah, ibu bersyukur. Jangan gini Pak, ibu usia 5 tahun, anak ibu usia 5 tahun, ada tamu datang, kemudian dia buka pintu, kemudian dia salam, "Assalamualaikum, gimana kabar keluarga, sehat apa gitu." Ah, ini nggak normal ya, ya Pak Ibu ya. Ya, baik. Jadi masing-masing tahap ada tahapannya. Nah baik, ayah itu yang pertama. Ayah bunda supaya kita tangguh apa tadi, hadirlah secara fisik, hadirlah secara psikologis, hadirlah dengan berkesabaran, hadirlah dengan sadar bahwa anak itu milik Allah, jangan urus seenaknya milik Allah. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Jadi kalau anak itu milik Allah, kita cari tahu yang Allah inginkan terhadap miliknya apa. Gitu Bapak Ibu ya. Kurikulum yang diinginkan Allah terhadap miliknya apa. Nah gitu Bapak Ibu. Sepakat ya? Insyaallah ya. Oke. Nah sekarang yang terakhir adalah supaya kita menjadi orang tua tangguh, jadilah ayah bunda yang juara. Nah sini saya cepat saja Bapak Ibu. Saya catatkan ada 7 rahasia agar jadi orang tua yang juara. Satu adalah kekuatan spiritual. Sepakat ya Ibu dan Bapak ya. Yang paling utama itu kesepakatan apalah kekuatan spiritual. Agak susah ayah dan bunda kita mau mengurus anak miliknya Allah kalau kita nggak dekat dengan Allah. Ayah bunda ya. Agak susah para ayah saya terutama saya, kita mau hebat mengurus anak-anak kalau kita sholat subuhnya nggak tahu di mana, gitu Bapak Ibu ya. Sholatnya, tilawahnya, baca Al-Qurannya, sholat sunnahnya kita nggak kuat. Ya Bapak Ibu ya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan kalau ada persoalan, khususnya para ayah, kalau ada persoalan pernikahan, persoalan berumah tangga kita ada masalah, persoalan pengasuhan anak ada masalah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan jangan buru-buru datang kepada manusia, gitu Bapak Ibu ya. Jangan konsultasi kepada manusia. Apa yang pertama kita lakukan? Marilah periksa wahai para ayah, khususnya buat saya, masalah rumah tangga padahal fasilitas sudah cukup ayah bunda, masalah dengan anak padahal sudah sekolahnya tempat yang bagus. Apa masalahnya? Jangan buru-buru datang ke orang, jangan konsultasi dengan orang. Apa masalahnya?
Salah satu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah periksalah seperti apa hubunganmu dengan Allah sang pemilik dari anak itu. Salat subuhmu di mana? Tilawahmu berapa? Tahajudmu berapa? Gitu Bapak Ibu. Jadi simpelnya Ibu dan Bapak, simpelnya parenting itu sebenarnya sangat tergantung kepada kami, kaum laki-laki. Simpelnya. Jadi seperti apa kami dekat dengan Allah, mudah-mudahan akan lebih gampang kami mengurus pernikahan dan pengasuhan. Jadi tugas ibu adalah doronglah suami untuk mendekat kepada Allah. Jadi ibu kalau ada persoalan di pernikahan, ada persoalan di pengasuhan, ibu jangan rubah status lebih dahulu. Jadi jangan rubah status di Facebook, nasib gue, gitu loh Pak Ibu ya. Nah, gitu jangan rubah itu. Tapi apa? Kalau di rumah bawaannya panas aja, padahal di kamar sudah ada AC-nya. Bawaannya nggak enak aja gitu Bapak Ibu ya, dengan suami, dengan pasangan. Ngurus anak, apa-apa diomongkan, anak nggak dengar. Nah Bapak dan Ibu, yang pertama kata para ulama itu adalah ceklah seperti apa kekuatan spiritual bapaknya dari anak-anak. Sepakat Ibu? Sepakat ya? Jadi gampang sebenarnya parenting dalam Islam itu, sederhana. Di sekolahan bermasalah anak-anak, di sekolahan apa-apa aja bermasalah, di kelas bermasalah, di luar sekolah bermasalah. Para ulama mengatakan bahwa sekolah nggak usah konsultasi dulu kepada ahli sekolah, tidak. Tapi yang kita lakukan apa? Wahai pihak sekolah, pihak yayasan, coba cek dari sekian banyak guru-guru di sekolah seperti apa proses tahajudnya, gitu Bapak Ibu. Rutin nggak guru-guru ini tahajud? Ustadz Fatiakan seorang ulama tentang tarbiyah dari Qatar menyebutkan kalau guru-guru yang terbaik itu adalah guru-guru yang sebelum dia datang ke sekolah itu dia keluarkan air matanya, terpaksa atau tidak terpaksa. Dia sebutkan kepada Allah, ya Allah, ikhtiar sudah saya lakukan. Selebihnya Engkau ya Allah. Nggak mampu kami mengurus ratusan anak-anak ini. Engkau lah yang memiliki anak ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu kedekatan dengan Allah SWT. Nah kalau begitu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan supaya kita bisa menjadi tangguh adalah membenahi secara spiritual. Yang pertama adalah melihat keberkahan. Keberkahan yang utama, ini nasihat buat diri saya adalah yang pertama adalah keberkahan persoalan makan dan minum. Dari mana makan dan minum itu berasal Bapak Ibu? Dari penghasilan apa dari suami, seperti apa? Apakah syubhat, apakah haram? Itu paling utama. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar melibatkan Allah dalam pengasuhan dan pernikahan. Kalau ada persoalan dengan anak-anak, seberapa besar kita, misalnya kalau Bapak Ibu bertengkar soal anak, seberapa besar melibatkan Allah dalam pertengkaran itu Bapak Ibu ya. Jangan misalnya kita bertengkar ngurus anak, jangan kita datang dulu ke orang lain, tapi kita bilang sama pasangan kita, Mas, sepertinya kita berhenti dulu Mas, kita wudhu dulu yuk, kita sholat dulu berdua gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah ini contoh saja. Nah, ini yang kedua adalah komitmen untuk move on dan move up. Yang kedua itu maksud saya adalah keinginan kita untuk pindah sebenarnya, untuk hijrah dari ayah yang biasa-biasa saja menjadi ayah yang luar biasa. Dari ayah bunda yang rapuh dan lumpuh menjadi ayah bunda yang tangguh. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ayah bunda yang tangguh berusaha lagi supaya menjadi lebih tangguh lagi. Yang ketiga adalah rahasianya menjadi ayah juara supaya kita menjadi ayah dan bunda yang tangguh adalah mengenal dan memahami anak. Ini persoalan sederhana Bapak dan Ibu, tapi ini inti dari pengasuhan. Kata Ustadz Fatiakan, bagaimana seorang guru, seorang tua bisa menghebatkan anaknya kalau dia tidak mengenal dan memahami anaknya. Bagaimana guru kelas 1 menghebatkan anak kelas 1 kalau dia nggak tahu perkembangan anak kelas 1. Gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana guru kelas 4 menghebatkan anak kelas 4 kalau dia nggak tahu perkembangan emosi anak kelas 4 seperti apa. Bagaimana saya menghebatkan anak saya umur 15 tahun kalau saya nggak mengerti apa yang terjadi di anak umur 15 tahun. Nah, mengenal itu lebih kepada fisik, memahami lebih kepada spiritualnya, perkembangan emosinya, perkembangan sosial, emosional dan intelektualnya. Nah Bapak Ibu yang muliakan SWT, mudah-mudahan Bapak dan Ibu setuju. Ini ada beberapa kaedah tumbuh kembang. Satu tadi sudah kita bicarakan. Jangan tinggalkan anak yang lemah, tinggalkan anak yang tangguh. Jadi kita bekerja sama dengan al-ummah, dengan ulul albab. Satu target kita adalah kita pegangan tangan dengan sekolahan ulul albab supaya apa? Satu saja. Supaya anak kita menjadi anak yang
usia psikologisnya lebih matang dari usia biologis. Jadi kalau ada anak bapak kelas 4, 5, 6 ada persoalan di sekolahan, bapak dan ibu tahan diri sebentar. Biarlah guru-guru sedang menyelesaikan, melatih anak laki-laki bapak menjadi seorang laki-laki. Jadi kalau ada persoalan anak kelas 4, 5, 6, guru sedang mengatakan kepada anak bapak, Mas, Mbak, menurut Mas bagusnya seperti apa? Oh, menurutku begini-begini. Dia sedang latihan, gitu ayah bunda ya, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang perempuan. Baik, yang kedua adalah amanah itu pertumbuhan dan perkembangan. Setuju ayah dan bunda? Amanah anak itu tidak hanya persoalan fisik. Setuju ya ayah bunda ya? Jadi tidak ada lagi ayah yang mengatakan, Dek, aku tugasku hanya nyari uang untuk makan. Tidak ada lagi. Karena ayah dan bunda, saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, nanti di yaumul hisab, kata Ustadz Abdullah Nasi Ulwan, berdiri paling depan dan Allah akan tanya, apa yang engkau berikan sesuai dengan tahap perkembangan. Saya mengatakan ini ayah bunda dalam keadaan yang cemasnya luar biasa. Pertanyaan nanti yang mau hisab adalah, kalau anakmu di usia 0-2 tahun, apa wahai para ayah yang engkau berikan kepada pendengaran anakmu? Apa yang engkau perlihatkan kepada anakmu? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi bayangkan ayah dan bunda, tugas kita, saya khususnya para ayah, tidak lagi hanya mencari uang semata, tetapi urusannya adalah urusan spiritual, urusan emosi anak, urusan intelektual anak, dan urusan sosial anak. Kemudian semakin kecil usia semakin berpotensi. Tadi sudah kita jerangkan Bapak Ibu, semakin kecil umur anak kita, semakin besar potensinya, harusnya semakin serius ngurusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi semakin usia ke TK, harusnya ibu bapak semakin serius ngurusnya. Ayo bunda ya. Jadi saya bukan maksud saya mengatakan bahwa nanti ayah Irwan apakah anak usia 8-15 tahun potensi pendengarannya tidak ada? Ada bapak dan ibu. Tetapi tidak sebaik di umur 0 sampai 7 tahun. Bunda ya. Oke. Kemudian ayah dan bunda selanjutnya adalah konsisten. Nah, konsisten itu seperti yang ayah bunda ketahui bahwa kita terus menerus melakukan apa yang kita komitmenkan. Gitu ayah bunda ya. Konsisten terhubung dan tersambung kepada Allah, konsisten pada tujuan, roadmap pernikahan dan roadmap pengasuhan. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu dan sudah memiliki roadmap pernikahan. Kita menikah pasti kita punya tujuan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya ini contoh saya. Ini gak usah ditiru Bapak dan Ibu. Di pernikahan saya yang ke-15 tahun pernikahan, istri saya nanya, Mas, sebenarnya rumah tangga ini mau dibawa kemana sih? Saya waktu itu jawabnya mau bercanda gitu Bapak Ibu. Saya jawab, kemana kek gitu ya. Istri saya waktu itu marah Bapak Ibu, marah dan mengeluarkan air mata. Dan beliau menepuk dada saya sebelah kiri sampai sekarang masih kerasa. Saya bilang, kenapa Dek? Kok kamu nangis? Kamu nangis? Kok kamu marah? Istri saya bilang gini, Mas, aku itu menyayangi Mas tidak hanya di dunia dan tidak hanya di dunia, tapi aku pengen ketemu Mas juga di surga kelak kemudian hari. Mas ini kepala rumah tangga, kepala kapal ini. Di dalam kapal ini ada anak-anak, ada cucu, ada mantu, ada besan dan lain-lain. Bagaimana seorang kepala rumah tangga ditanya mau kemana kapal ini, jawabnya kemana kek, gitu Bapak Ibu. Padahal perjalanan kita sudah 15 tahun ke atas. Kalau Allah cabut nyawa Mas sekarang, gimana Mas menjawab di depan Allah? Pertanggungjawaban terhadap kapal ini. Saya baru ngeh Bapak dan Ibu, bahwa ternyata pernikahan itu memang harus kita sampaikan kepada istri kita tujuannya kemana gitu Bapak Ibu ya. Salah satu kalau di pernikahan itu antara suami istri nggak sama tujuannya, khawatirnya rumah tangganya tahu-tahunya nggak jalan-jalan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah saya ini Bapak Ibu sudah khatam lah insya Allah bahwa salah satu tujuan pernikahan kita adalah kita akan berkumpul nanti kelak kemudian hari di surganya Allah yang Allah khususkan namanya surga Aden di Ar-Ra'd 23. Baik. Kemudian kelima, tangguhkan diri. Nah, tangguhkan diri itu Bapak dan Ibu adalah ini insya Allah nggak ada Bapak Ibu yang di sini. Ada orang tua si anak mami. Ada orang tua si anak mami? Contohnya maksud ini Bapak Ibu. Jadi ada seorang ayah ditanya sama istrinya, Mas, ini tanggal berapa Mas sekarang? Padahal udah punya anak dua nih. Kata si Masnya jawab,
tanggal 27. Tadi Mas lewat dapur nggak? Kata si Masnya jawab lewat. Tadi Mas lihat nggak tempat beras kita gimana keadaannya? Si Masnya menjawab tempat beras kita sudah kosong. Si istrinya tanya lagi, kalau begitu apa yang harus kita lakukan Mas? Si Masnya menjawab, ntar gampang, aku telepon mama ntar. Ini si ayah anak mami nih bunda. Jadi apa-apa dia kembalikan kepada orang tuanya. Banyak itu Bapak Ibu, banyak di generasi sekarang yang mereka menikah di usia-usia muda itu Bapak Ibu ya, tetapi mereka belum siap untuk menjadi seorang suami, jadi seorang ayah. Nah Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala, kita berusaha menangguhkan diri kita, terutama 5 hal ini. Tangguh secara emosional, tangguh secara spiritual, tangguh secara fisik, tangguh secara sosial, dan tangguh secara intelektual. Ya bunda ya. Ini saya ambil contoh saja. Misalnya tangguh secara spiritual. Nah khususnya bagi ayah, pemegang amanah dan pemegang misi dan penjaga fitrah. Tangguh secara spiritual itu ayahlah yang mengurus tentang fitrah anak-anak, gitu Bapak Ibu ya. Fitrah perempuan diperempuankan, fitrah laki-laki dilaki-lakikan. Baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Yang keenam, rahasia untuk menghebatkan supaya kita menjadi orang tua yang tangguh adalah mencintai pasangan. Baik. Bapak Ibu, di dunia pengasuhan parenting itu disebutkan agak susah kita mencintai anak-anak tanpa kita mencintai pasangan. Ibu setuju nggak? Setuju? Bapak setuju? Agak susah Bapak mencintai anak-anak tanpa Bapak mencintai pasangan. Setuju? Agak berat ya Pak ya. Oke, setuju tapi ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak kenapa alasannya begitu? Karena anak-anak butuh 2 sisi, gitu Bapak Ibu ya. Dia butuh stimulasi dari bapaknya, dia butuh stimulasi dari ibunya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk kita bisa mencintai pasangan kita, jalankanlah roadmap pernikahan yang tadi saya sebutkan itu. Sepakatilah tujuan pernikahan. Kalau Bapak Ibu belum punya tujuan, ayo sama-sama sepakati tujuan. Kalau yang sudah punya tujuan, hebatkan tujuan itu dan jaga tujuan itu. Kemudian ayah bunda yang mulia Allah Ta'ala, ini bagaimana cara menangguhkan pernikahan. Ana contoh saja. Intinya adalah hindarilah rumah tangga yang sedunia tapi tidak sesurga. Hindarilah rumah tangga yang serumah tapi nggak sejiwa. Itu Bapak Ibu ya. Kalau sedunia nggak sesurga itu apa maksudnya ayah bunda? Suami istri yang agenda dunianya sama tapi agenda surganya nggak sama. Seorang istri mengatakan ke suami, Mas, kita jalan-jalan yuk, kita makan yuk. Suaminya bilang yuk, gitu Bapak. Tapi ketika seorang istri mengatakan, Mas, sudah hampir 10 tahun pernikahan, aku pengen banget nanti jam setengah 3 aku bangunin Mas, Mas tolong pimpin jadi imam qiyamul lail kita. Kalau suaminya mengatakan ya dek insya Allah, berarti agenda dunia dan agenda surganya sama. Kalau si Mas mengatakan, waduh dek, kalau jam setengah 3 pagi itu aku biasanya sakit perut. Ya sudah kamu aja ya diwakilkan, aku kirim doa aja gitu. Nah berarti agenda dunianya sama tapi agenda surganya nggak sama. Yang paling bahaya Bapak dan Ibu, khususnya buat anak-anak adalah anak-anak menjadi rapuh dan lumpuh adalah sepasang suami istri serumah tapi nggak sejiwa. Ketemu secara fisik setiap hari, tapi sesungguhnya jiwa mereka udah nggak ketemu sebenarnya. Jadi pura-pura sakinah, pura-pura bahagia gitu Bapak Ibu. Sesungguhnya mereka udah nggak sama. Saya ngambil contoh ke diri saya Bapak Ibu. Contoh ini. Saya dulu ayah kalau mau kondangan, Bapak dan Ibu, mau kondangan, saya sudah siap-siap, tangan saya begini nih Pak, di pintu. Saya bilang sama istri, Dek, ayo masukin tanganmu, gitu Bapak Ibu. Kata istri saya, kenapa sih Mas? Masukin biar aku gandeng, gitu Pak. Saya gandeng gitu Pak. Kata istri saya, kenapa sih Mas? Karena kita nanti akan lewat Pak RT, lewat Pak RW, gitu Bapak Ibu. Terus kemudian lewat memang Bapak Ibu, saya gandeng istri, terus lewat di depan Pak RT. Pak RT bilang gini, ya Allah, rumah tangga ayah Irwan sakinah bener, gitu Bapak Ibu ya.
Saya ngelihat ke istri saya, kan? Itu Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kami berpura-pura sakinah, berpura-pura bahagia. Serumah kami, tapi kami nggak sejiwa sebenarnya. Ini bukan hanya berbahaya buat pasangan suami istri, tapi sangat berbahaya buat anak-anak. Terutama di usia 0 sampai 15 tahun. Kalau dia melihat sepasang suami istri, bapak dan ibunya serumah tapi nggak sejiwa, ketemu secara fisik tapi jiwanya ketemu, dampaknya yang paling utama hancur itu namanya self image. Self image itu citra dirinya Bapak Ibu. Jadi anak akan mengatakan ke dirinya, ya sebenarnya aku yang mana sih, mau ikut ibu apa mau ikut ayah gitu Bapak Ibu. Nah baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah ini contoh saja perjalanan roadmap pernikahan yang saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki ini. Kalau di pernikahan biasanya kita memiliki ini ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama tujuan kita ke Aroa 23 ini. Nah kemudian ayah dan bunda, yang terakhir adalah komunikasi. Pentingkah komunikasi supaya kita bisa jadi orang tua yang tangguh? Sangat penting. Ya Bapak Ibu, saya simpelkan saja. Nah komunikasi supaya kita bisa menjadi orang tua tangguh adalah perhatikan bahasa tubuh, karena ini bahasa yang utama dalam urusan dengan anak-anak ya. Yang kedua adalah latih dan kuasai 2 keterampilan komunikasi. Saya langsung kedua ini saja Bapak Ibu, yang terakhir ini ya, ayah bunda. Menjadi orang yang tua tangguh di depan anak-anak, kuasai 2 hal saja dalam komunikasi. Kalau ibu bapak berbicara, mendengar, dengarlah dengan empati agar anak kita mau berbicara. Jadi kalau kita mendengar anak berbicara, dengarlah dengan empati agar anak mau berbicara. Kalau kita berbicara, haruslah dengan respect agar anak kita mau mendengarkan nasihat kita. 2 ini saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang tua yang tangguh, insya Allah. Kita kuasai 7 yang tadi saya sebutkan. Kemudian hadirlah orang tua, hadir secara fisik, hadir secara psikologis, hadir secara berkesabaran, hadir secara berkesadaran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terbatas pengetahuan saya. Saya mohon maaf pada Allah SWT, minta ampun pada Allah SWT, minta maaf pada Bapak dan Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Ayah Irwan, Bapak Ibu. Monggo Ayah.